wetenge yo tambah gede. Saya gede yo saya abot nggih saya susah. Jane yo kesel ning yo ora iso diteleki. Mau tidur yo ora kepenak, lungguh yo kerepotan, mlaku yo abot. Serba sulit. Nggih napa mboten? Nek kula mau ketoke ndelok mawon. Jadi Allah memberitahukan, coba bayangkan, rasakan harus membawa beban itu kemana saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun juga mengandung, dalam keadaan yang jadi kok gak kuruhan itu gak dibenci, gak disukai sebetulnya. Bapak ngono orang ngalami gitu, rampung wis terus tinggal. Ibu-ibu enggak mungkin, dia harus mengalami kondisi mengandung itu. Wawadohat kurha. Begitu juga pas lahiran itu ya susah nih. Selama mengandung itu kondisinya juga susah payah, pada saat nanti melahirkan juga susah payah. Ya wonten sing cepat kerucut langsung metu nggih wonten. Ada yang sulit sekali, harus dipacu, kudune metu ra metu-metu. Termasuk dua anak saya itu dipacu kabeh. Oh. Kene ngantos umine kapok gitu. Sakit luar biasa, sembahyang keluar ini kayak melahirkan juga susah banget. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahr. Mengandungnya sampai menyapihnya. Ini kalau total waktu dari mulai mengandung sampai nanti menyapih anak tadi, menghentikan penyusuan, itu salatuna syahr, 30 bulan. 30 bulan kita tahu 2,5 tahun. Sebenarnya dihitung mengandungnya 9 bulan 10 hari, menyusuinya penuh selama 2 tahun. 2 tahun lebih 9 bulan 10 hari. Ini dispensasi begini. 4 tambah songo malah 30. Gitu. Nah, 30 bulan itu dengan hitungan apa? Hitungan bulan komariah. Nek 9 bulan 10 hari itu hitungan bulan Masehi nopo komariah? Masehi. Masehi. Hanya hitungan pakai komariah. 30 bulan. Sudah plus masa menyapih. Untuk memberi keterangan bagaimana kesusahan, kepayahan seorang ibu dari ngandung sampai nanti nyapih, mengandung, melahirkan, menyusui sampai nyapih. Menyusui itu juga harus mengalami kerepotan-kerepotan. Apalagi yang punya kesibukan pekerjaan ini orang mesti sewaktu itu so nyusoni. Sampai asin itu kudu disimpan lagi, pokoknya kulkas. Lah kok ngerti ya nggak tadi bojone. 30 bulan, 2 tahun lebih. Ya. Hatta hingga idza balagha asyuddahu, sampai ketika ia telah dewasa, si anak yang bagi dilahirkan, disusui, sampai ketika mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanatan, dan mencapai usia 40 tahun. Tadi sebagai dalil usia 40 itu usia istimewa, sampai Allah nyebut ya itu.
balagha arba'ina sanatan, mencapai usia 40 tahun. Gusti Allah nyebat angka itu mboten asal. Pasti di situ ada rahasianya. Dipilih angka 40 dari usia manusia itu. Kala ia kemudian berkata ketika mencapai usia 40. Nah, isini pun dongo. Nah, doa ini nanti akan menjadi pelajaran kagem kula sami nek pun ngantos dumugi yuswa kawan dosa. Seharusnya melakukan apa-apa yang tercakup di dalam doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jenengan pun hafal doa ini. Kita coba ambil pelajarannya di kalimat doa. Kaitannya pun dengan yuswa kawan dosa. Jadi bukan sekedar kata kalimat yang diucap oleh Yesus, tapi ada pesan yang Allah sampaikan. Kudune nek wis yuswane kawan dosa, kandungan doa ini kita amalkan. Rabbi do pangeran wahai Allah Subhanahu wa taala, auzi'ni an ashkura nikmataka, tunjuki aku untuk mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku. Nikmataka allati an'amta alayya, yang kau telah berikan kepadaku. Kita tulis di usia 40 tahun. Apa yang mestinya dilakukan? Merujuk pada doa nomor 1. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Tunjukkan kepadaku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada. Pada terminal usia 40 ini, coba kita melakukan perenungan. Ngantos dumugi yuswa kawan dosa, sampun kaparingan nikmat Gusti Allah niku napa mawon. Seberapa sungguh-sungguh kita telah mensyukuri, sehingga di usia 40 saja kita lebih perhebat lagi kesyukuran kita kepada Allah, baik yang dulu belum disyukuri maupun nikmat yang masih terus diberikan yang juga mesti kita syukuri. Dan sudah kita pelajari di majelis kita menika, syukur menika wujud nyatanya adalah ginakaken nikmat kula kagem nindakake dawuh. Wujud syukur kan di sini. Menggunakan nikmat dari Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Wujud nyata dari syukur nih, ginakaken nikmat saking Gusti Allah kagem nindakaken napa ingkang pun dawuh akan melaksanakan ketaatan. Jadi yang pertama, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya.
syukur ingkang sepindhah nika atas nikmat yang kita terima secara pribadi dan syukur dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada orang tua kita. Hubunganipun apa? Allah hendak memberitahukan bahwa orang tua kita bisa jadi merupakan nikmat Allah berikan, bisa jadi langsung kepada kita, bisa jadi dilewatkan orang tua kita. Ada masa pertumbuhan sehingga kita sehat, bertambah besar, disekolahi, dipenuhi kebutuhannya. Itu nikmat yang Allah berikan pada kita lewat orang tua kita. Sehingga orang tua itu bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tahu banyak hal, terlatih untuk melakukan banyak tindakan. Ada peran besar orang tua di situ. Bahkan orang tua dijadikan oleh Allah sebagai perantara keberadaan kita di dunia. Tadi hamalatu ummuhu, dari mulai mengandung sampai kemudian melahirkan hingga kemudian menyusui, gede kelopan sana. Aku ngerasa abote dadi wong tuwa. Ya nek wis dadi wong tuwa. Kepayahan saat melahirkan, berbagai kesulitan selama menyusui, kesulitan untuk terus menumbuhkan anak ini dengan baik, dengan sehat, nek loro ya ditambahi, metu ragap ya diragati, anak loro wong tuwa ya ra iso sehingga saged ngraosaken nek ana anak kok wani wong tuwa itu dosane koyo. Maka orang tua mesti disyukuri dalam bentuk apa? Birrul walidain. Nah ini yang kemudian memunculkan kewajiban kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Mungkin sampai usia 40 baru tersadarkan selama ini belum tenanan birrul walidain, atau bahkan belum berbakti sama sekali, masih membebani orang tua. Wonten nggih wong wis gedhe wis omah-omah isih njualu terus wong tua. Utang barang bisa ditangguhkan yang wong tua. Wonten mboten sing ngoten. Wonge ngaji mboten. Ngaji Pak. Ya alhamdulillah orang tuanya masih ada.
Kita bisa coba mengejar birrul walidain. Bahkan tatkala orang tua sudah di usia lanjut, itu peluang luar biasa untuk masuk surga. Sampai Nabi mengatakan, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka, sampai 3 kali lebih. Seseorang yang masih mendapati orang tuanya, baik salah satu atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, tapi kok dia tidak masuk surga, celaka. Maksudnya ini peluang masuk surga bukti oleh tiang sepuh itu, terlebih di usia senja. Ini ngurusi majelis taklim nopo pesantren lansia itu ganjarannya gede banget. Ya karena kita mengupayakan bentuk buswaga Bareng-bareng. dan penentunya kan pada bagian penutup amal itu. Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, yang ketiga, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridho. Beramal soleh. Kalimat tardohu, yang engkau ya Allah ridhoi. Ini bisa menjadi penguat saja bahwa amal soleh ini amal yang Allah ridhoi. Bisa juga dalam makna amal soleh yang memenuhi syarat sehingga Allah meridhoinya, yaitu niatnya ikhlas cara melakukan itu. Perhatikan konteksnya, usia 40 ini harus lebih memperhatikan betul amal. Itulah kenapa tadi di awal belum maktul, ada mulai monggo kita mulai latihan amal. Ini kan yuswani pun muncul sekat metang puluh. Sudah. Hampir 2 kali. Ampun teori terus tapi nambah-nambah amal. Oke, teori. Maka pengajian kita di usia ini harusnya lebih banyak amalnya. Cah nom lo teori masih perdebatan, masih berbusa-busa itu ngomong bocah nom. Ya silakan. Dan beramal soleh. Ya. Amal soleh kan sebenarnya amalan sesuai dengan tuntunan Allah. Iya. Jadi Sadar suaranya tak kelas ya. Amal soleh adalah amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah. Iya. Di sini ada tambahan yang engkau ridhoi. Engkau ridhoi kan berarti Allah ridhoi. Iya. Nah kalau amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Allah, apa ada yang tidak diridhoi Allah? Iya. Oh iya, kok masih ada. Makanya tadi saya bilang tambahan tardohu yang koridoi bisa dalam makna penekanan bahwa amal soleh ini adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Bukan berarti ada amal soleh yang tidak diridhoi, tidak. Ini hanya penguat saja bahwa amal soleh, tunjukkan kepadaku ya Allah untuk bisa beramal soleh yang kau ridho dengan amal soleh. Jadi hanya penguat saja. Pada kanan panjenengan kan ridho nalika kula nindakake amal soleh do Gusti Allah. Jadi sebab
bisa bermakna penekanan saja bahwa amal soleh itu amal yang Allah ridho. Atau kalau dalam pengertian amal soleh yang diridhoi oleh Allah adalah amal soleh yang memenuhi syarat sehingga Allah ridho. Syaratnya apa? Satu, niatnya ikhlas, caranya benar. Karena bisa jadi amal itu masuk kategori amal soleh, sholat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, amal soleh. Tidak ikhlas. Tapi kok mboten ikhlas di dosa, mboten ridho. Jadi bisa dalam pengertian amal soleh yang memenuhi syarat sehingga Allah ridho. Syaratnya ikhlas dan benar. Paham? Lagi dilanjut. Jadi kedaipun nalika dumugi yuswa kawan dosa ada kesungguhan yang lebih dalam beramal. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang keempat, ugi mulai langkung nggak tosakan putra keturunan itu. Wa aslih li, perbaikilah untukku fi dzurriyyati, pada anak keturunanku. Kebaikan untuk anak-anak keturunan. Kenapa secara khusus menikah dimunculkan dalam doa itu pada usia 40? Karena ini usia yang mungkin saja tidak lama lagi kita harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak keturunan kita. Lajeng kita nyuwun dhateng Gusti Allah supados kula tasih gadah putra keturunan duh Gusti Allah sak umpami kedah tilar donya menika. Kemudian sowan dhateng panjenengan nyuwun panjenengan paringi kasaenan kagem putra keturunan kula. Bahkan mulai berpikir tentang anak keturunannya. Sebagaimana Nabi Yakub pun sebelum meninggal dunia dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ya bunayya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, nek aku wis ra ono sing kok sembah sapa. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti, kata Nabi Yakub sebelum meninggal dunia, dia wasiat pada anak-anaknya agar tetap menjadi ketauhidan, tetap nyembah ibadah namun datang Gusti Allah. Dan itu yang harus sangat diperhatikan oleh para orang tua, yang mesti dikhawatirkan oleh setiap orang tua. Anak keturunan itu tetap bertauhid atau tidak, sing pokok itu. Ma ta'buduna min ba'di. Kebanyakan sekarang itu ma ta'buduna min ba'di. Nah aku mati do mangan opo kowe. Ya jelas. Terkait dengan anak keturunan ini, Tanggung jawab orang tua ini, apakah setelah anak ini kemudian berkeluarga, baik itu perempuan maupun laki-laki, ini kita terlepas menjadi, kalau perempuan itu menjadi tanggung jawab suami, dan kalau anak laki-laki berkeluarga, apakah ini masih kita bertanggung jawab untuk kemudian menasihati, mengingatkan dan sebagainya, ataukah bagaimana? Terima kasih. Anak yang sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah berkeluarga. ya, Pamar gadah putra sing sampun berumah tangga nih. Kasih putrane jenengan.
Si anak jenengan tadi. Apakah sudah menikah wis dudu anak? Begitupun anak ke orang tua, walaupun kita sudah menikah, tiang sepuhan kita ini isih wong tuane dhewe tadi. Maka kewajiban anak kepada orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak ini tetap berlaku selama itu masih anaknya. Baik perempuan maupun laki-laki. Iya. Hanya nanti ada perbedaan tentu saja caranya terus pundi, kadarnya seperti apa ketika sudah berumah tangga dan sebelumnya. Bahkan meski orang tua sudah meninggal dunia kan birrul walidain tetap berlaku. Mung carane beda, tapi tetap berlaku kewajiban bakti pada orang tua meski sudah meninggal dunia. Tidak ada yang terputus sama sekali, hanya beda caranya, kadarnya, bentuknya. Misalnya kalau sudah berumah tangga, ya ora iso waktu-waktu langsung disenani, digebuki, tak ya ora mungkin. Nah, lebih tepat bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana, kan gitu. Bisa jadi juga perlu berkomunikasi dengan garwani untuk tetap bisa melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Terkait juga dengan kepentingannya, Ustaz. Ya. Kepentingan anak yang sudah berkeluarga. Ya, andai kata itu kemudian anak perempuan sudah punya suami, Iya. suami yang kepala keluarga. Iya. Kemudian anak perempuan itu juga punya kepentingan ke orang tua. Iya. Mana yang lebih kita dulukan? Kalau itu perempuan. Kalau anak laki-laki sudah berkeluarga, sudah beristri, sudah punya keluarga. Keluarga ada kepentingan, orang tua suami juga punya kepentingan. Mana yang lebih utama? Ada kepentingan keluarga. Nek tiyang sepuh niku salih. Terus garwane sing kakung dia soleh, itu penak bisa bekerja sama. Tidak perlu mempertentangkannya. Ya manut aku, kok manut wong tuamu betul. Ya kabeh dinuti. Tinggal bagaimana dikomunikasikan, tidak harus ada yang kemudian dikalahkan. Walaupun kasus nyata, seringkali ideal seperti itu tidak mesti ditemui. Nah, kondisi yang tidak ideal itulah ujiannya. Suaminya ternyata mungkin tidak terlalu memperhatikan persoalan agama. Wong tuane didik tenanan ngasih kemudian menikah. Kemudian si anak menjadi rodo kendo agamane, anak wedok. Orang tua milik kene ngono bojone. Bojone memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa sing dadi karepe wong tuane. Bisa muncul menjadi masalah tuh, terus yang lanang mengatakan tadi kowe arep manut aku, ku manut wong tuamu kan ya. Kalau ngerti agama si wanita atau si istri itu, dia akan paham bahwa ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang bersyarat. Kalau perintahnya itu perintah yang tidak benar, di situ tidak ada kewajiban taat, walaupun tetap menjaga hubungan yang baik. Nah, problemnya adalah tetap berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan suaminya. Ya, dalam kasus ini mungkin kira nggak tersakan tuntunan. Maka si istri atau anak perempuan bagi orang tuanya tadi, dia menjalankan fungsi sebagai orang yang mengajak untuk taat kepada perintah Allah. Dia menjadi da'iyah. Nah, fakta seperti ini kan menunjukkan kepada kita umah-umah itu ora gampang. Semua ada ilmunya dan ada proses melatih sehingga kita Allah karuniakan kemampuan.
Ya berhasil atau tidak itu bukan wilayah kita, tetapi kita ngerti yang harus dilakukan itu apa. Tetap hormat dengan orang tua, tetap juga menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangganya, tetapi kesalahan suami nggih boten pareng kemudian dibiarkan. Terus matur Gus pundi, caranya memperbaiki seperti apa, ini kan semuanya butuh ilmu, butuh pengalaman, dia kalian donga saestu dateng Gusti. Jenengan saged bayang di Siti Asia. Jadi orang nganggo Siti ngomong Jawa senengane kayak Siti kabeh. Kabeh kok nganggo Siti, Siti Aisyah, Siti Asia, Siti Khadijah. Siti iki jane sapa? Ini dari kata Sayyidati. Untuk Sayyidati kan orang Siti. Sayyidah Aisyah kan Sayyidati Aisyah. Nah Asia, Siti Asia itu kan istrinya Fir'aun. Jenengan saged bayangke nek dadi bojone Fir'aun terus piye? Sugih. Orang-orang sugih. Kita. Duwe karep untuk nindakake dawuh Gusti Allah, tapi di bawah kekuasaan orang seperti Fir'aun itu udah sepundi jadi. Beratnya Siti Asia untuk hidup. Maka jelas dia wanita surga. Di antara apa namanya pemimpin wanita pemimpin surga Siti Asia, ya. Kemudian Fatimah putripun jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah. Luar biasa menghadapi kondisi yang berat sekali untuk tetap taat pada perintah Allah.